Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam hormat kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang ada dalam mempelainya tercantik Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim, salam kasih, damai sukacita buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, mempelai-mempelainya dimanapun berada. Ya Bapak Ibu, sekali ini saya kembali mau membagikan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 1 ayat 3-4 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup tak bercacat di hadapannya. Ya Bapak Ibu, ya benar ya, kita yang sudah mengerti akan kebenaran, kita patut mengucap syukur bahwa kita sudah dikaruniakan berkat rohani yang berasal dari surga itu. Kita di akhir zaman ini, kita yang sudah mengerti akan kebenaran, yang sudah percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan di zaman Omega ini kita sudah mendapatkan tuntunan dari ketiga pribadi ini untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur ya. Oleh sebab itu kita janganlah kita lengah dan janganlah kita menjadi lalai dalam mengerjakan kerohanian kita di akhir zaman ini, karena Tuhan mengatakan juga kepada kita dalam doa bahwa antikris itu beraksi sudah sangat luar biasa. Dan mungkin dalam sekarang ini belum terlalu kelihatan pengontrolan mereka secara total seperti di kota saya, tempat tinggal saya di Hong Kong ini juga. Tuhan mengatakan bahwa antikris itu Hong Kong adalah salah satu dari elit global itu sendiri ya. Dan sekarang ini mereka masih sembunyi melakukan segala aktivitas mereka, di mana mereka sudah juga menciptakan robot-robot yang sekarang ini masih diuji ya. Nantinya akan dinyatakan. Dan Tuhan mengatakan juga agar saya berhati-hati, dan kita semua ya, termasuk saya yang terkadang kita merasa lengah atau lalai. Dan di alam roh itu, bila kita merasakan diri kita ini ada masalah atau pencobaan hidup, segala pergumulan hidup mungkin akan membuat kita lelah atau membuat kita terkadang kita merasa pikiran kita mumet atau apa, maka di alam roh itu akan berpengaruh dalam diri kita. Termasuk saya juga ya, dalam akhir-akhir ini Tuhan mengatakan bahwa roh saya ini terpuruk dan saya dijerat oleh antikris itu. Jadinya Tuhan berharap kita semuanya kiranya tetap melakukan ketaatan kita. Saya terkhususnya yaitu untuk melakukan ketaatan setiap hari, harus mencari Tuhan lebih lagi, menjerit-jerit mencari Tuhan untuk meminta pertolongannya lewat segala persekutuan kita setiap harinya. Dalam doa kita harus fokus kepada Tuhan. Pikiran kita ini tidak boleh berjalan-jalan kemana-mana ketika kita melakukan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, agar roh kita itu menjadi semangat, agar roh kita terbangun dan tidak terpuruk, sehingga kita bisa melawan segala serangan-serangan antikris ini yang sudah luar biasa di dunia ini. Tiap-tiap kota, tiap-tiap negara, antikris akan bekerja nantinya, walaupun sekarang ini belum secara nyata mereka melakukan segala pengontrol mereka. Dan biarlah kita kiranya boleh terus menjaga diri kita agar kita tidak bercacat, dan kita tetap kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita boleh saling memotivasi dan membangun iman kita masing-masing di akhir zaman ini, waktu yang tinggal singkat ini. Saya juga berharap saya juga kiranya boleh diberikan kekuatan lagi, dan kiranya tetap ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah
sharing singkat dari saya kiranya boleh memotivasi kita agar kita tidak lengah dan kita harus berhati-hati di tempat dan kota kita masing-masing, di mana seluruh kota, seluruh dunia, kota, negara, semuanya akan ada bagian mereka antikris atau elit global itu yang bekerja nantinya. Jadinya janganlah sampai kita terkecoh oleh siasat mereka itu. Tetap taat, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tetap berjaga-jaga dan berwaspada agar kita boleh menyelesaikan menyelesaikan iman pertandingan kita ini sampai kesudahan. Kita boleh layak di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Haleluya. Amin.